Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Sini mati lagi kemana itu Ustaz? Iya, putar lagi. Kan kalau di sini nanti. Oke, nanti. Siap. Soalnya dia takutnya nggak kuat. Kipasnya kencang kali. Listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kitab Rasyul Barad Syarah Al-Adab Al-Mufrad. Kemarin di hari Ahad di BDI kita bahas bab ke-81, bab tentang orang yang anaknya meninggal karena keguguran. Dan kesimpulan dari bab ini adalah apabila seseorang keguguran, baik dia menjadi suami maupun menjadi istri, lalu kemudian dia bersabar dan mengharapkan pahala, maka ini akan menjadi tabungan untuk dirinya di hari kiamat kelak. Ya, ini sama dengan bab-bab sebelumnya kurang lebih tentang kematian anak. Bedanya kalau di bab sebelumnya anaknya sudah lahir, kemudian sempat hidup, lalu kemudian wafat. Adapun di bab 81 anaknya belum sempat hidup dan wafat di dalam rahim. Sekarang bab ke-82. Tapi di sini ada beberapa hadiah buat yang bisa jawab. Sebutkan doa yang dipanjatkan bagi orang yang ditimpa musibah. Di Selasa lalu ada 8 di situ kan? Ada sabar, ihtisab, istirja, kemudian ada beberapa bacaan. Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Ya. Ya Kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu satu. Ini semua hafal kan? Terus? Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. 2. Sudah? Ada satu lagi. Ada 2 lagi malah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ada bacaan keempat. Siapa yang hafal? Kalau kaya saya tidak usah kasih hadiah ya. Bacaan keempat. Allahumma inni as'aluka ar-ridha ba'dal qada wa bardal 'aishi ba'dal maut wa ladzatan nadhari ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik. Teman-teman mungkin sebagian tidak hadir, sebagian lagi tidak mencatat, tapi mungkin bisa dilihat di HP-nya. Mungkin ada yang memfoto. Baik. Mari kita lanjutkan ke bab 82. Untuk bab 81, teman-teman yang tidak ikut di BDI bisa lihat di rekamannya, yaitu di Mufid TV Official atau di Muflisa Fitra Official di YouTube maupun Facebook. Bab 82, Babu Husnil Milkah. Bab tentang perlakuan yang baik kepada budak. Membaca siapkan.
156. Hafs bin Umar mengabarkan kepada kami, ia berkata, Umar bin Al-Fadl mengabarkan kepada kami, ia berkata, Nu'aim bin Yazid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Haddatsana Ali ibnu Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengabarkan kepada kami, Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma thaqula qala. bahwa Nabi SAW ketika sakit keras bersabda, Ya Ali, wahai Ali, i'tini bi tabaqin aktubu fihi ma la tadhillu ummati ba'di. ambillah bantalan. Aku akan menulis padanya sesuatu yang umatku tidak akan tersesat setelahku. Fa khasyitu an yasbiqani. Maka aku khawatir beliau akan mendahuliku. Fa qultu inni la ahfadhu min dhira'i as-sahifati. Lalu aku katakan, sesungguhnya aku menjauhkan lembaran dari tanganku. Wa kana ra'suhu baina dhira'i wa 'adudi. Saat itu kepala beliau berada di antara tangan beliau dan lenganku. Di sini ada terjemahan yang salah. Bukan di tangan beliau, tetapi di lengan bawahku dan lengan atasku. Saat itu kepala beliau, kepala Nabi, berada di antara lengan bawahku dan lengan atasku. Berarti kepalanya Nabi dipegang seperti ini oleh Ali. Faja'ala yusi bisolati wa zakati wa ma malakat aimanukum. Beliau lalu berwasiat mengenai sholat dan zakat serta budak-budak kalian. Wa qala kadzalika hatta fadat nafsuhu. Ali lalu mengucapkan apa yang beliau ucapkan hingga beliau lega. Wa amruhu bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah man syahida bihima hurima 'alan nar. Beliau juga memerintahkan agar bersaksi, yaitu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barang siapa bersaksi dengan keduanya, maka ia diharamkan dari api neraka. Penjelasan kata dulu. Tobakun. Yakni alas penyangga. Boleh dikasih keterangan di dekat situ. Ada juga yang mengatakan tobakun itu tulang punggungnya hewan. Jadi Nabi minta ada bagian dari hewan yang agak luas penampangnya untuk ditulisi. Namanya tobak. Bisa juga penyangga atau sesuatu yang bisa ditulisi. Fa khasyitu an yasbiquni. Ali radhiyallahu anhu khawatir jika pergi mengambil penyangga, beliau akan meninggal lebih dahulu sebelum ia datang. Dhira'i sahifati. Syekh Albani berkata, demikianlah sesuai aslinya. Ungkapan ini kacau yang artinya tidak seperti zohirnya. Mungkin lafaz as-sahifah terselip. Yang benar adalah inni ahfazu fa'ai. Terus? Dalam kitab Al-Musnad disebutkan, aku khawatir jika jiwa beliau mendahuliku. Ia berkata, sesungguhnya aku menghafal dan menjaganya. Wa ma malakat aimanukum. Sayangilah budak-budak kalian dengan cara memiliki mereka dengan baik dan memenuhi kebutuhan mereka, baik pada pakaian maupun makanan. Nah, perhatikan teman-teman. Di sini ada riwayat bahwa Ali bin Abi Thalib menceritakan waktu Nabi sudah di usia-usia tua dan beliau ketika itu mulai sakit keras, maka beliau ingin nuliskan wasiat. Nah, maka Nabi SAW minta tolong kepada Ali. Ali, tolong carikan tobak. Tobak itu artinya bisa jadi bantalan, bisa jadi penampang, bisa jadi tulang bagian punggungnya hewan atau kulit bagian hewan yang intinya agak besar untuk bisa ditulisi. Kata beliau, tolong carikan yang tobak begitu. Saya mau tulis sebuah wasiat. Yang wasiat ini kalau kutulis disebarkan kepada umatku, mereka tidak akan sesat setelah aku meninggal nanti. Kata Ali, saya khawatir kalau saya pergi mencari tobak, nanti takutnya Nabi meninggal duluan. Maka saya ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, aku menjauhkan lembaran dari tanganku. Maksudnya aku ini kalau menghafal itu kuat. Jadi gak usah pakai tempat untuk nulis, gak usah. Biar engkau nyebutkan kepada saya, nanti biar saya menghafal. Nanti saya yang nyampaikan. Ya.
Karena saya khawatir nanti takutnya Nabi meninggal saya tidak sempat melihat. Maka saat itu kepalanya Nabi berada di antara lengan atas dengan lengan bawahnya Ali. Hanya saja sebagian ulama kita menganggap riwayat ini janggal. Masa iya Nabi SAW wafatnya di tangannya Ali, padahal kita tahu ada riwayat Aisyah yang menjadi pemangkunya Nabi. Ketika Nabi wafat, ludahnya Aisyah bertemu dengan ludahnya Nabi. Dan Nabi SAW berada di pelukannya Aisyah. Bisa jadi mungkin ini kejadiannya bukan di hari yang sama, bisa jadi. Hanya saja kalau kita lihat catatan kaki 160, hadis ini dhaif. Lepas dari itu, Nabi memberikan wasiat. Yang wasiat ini wasiat yang benar karena didukung dengan riwayat-riwayat yang sahih. Di antaranya Nabi SAW berwasiat tentang sholat dan zakat. Agar kita tidak meninggalkan sholat. Dan agar kita yang memang memiliki kewajiban untuk membayar zakat, maka harus membayar zakat. Nabi juga memberikan wasiat yang sesuai dengan babnya. Apa babnya? Bab tentang memperlakukan budak dengan baik. Maka Nabi SAW berwasiat agar kita senantiasa berbuat baik kepada budak. Hanya saja di masa sekarang tidak ada budak. Ya, masa sekarang tidak ada budak. Tapi kita katakan, bila budak saja diperlakukan dengan baik, apalagi orang yang di atasnya budak. Budak itu harta kita, meskipun wujudnya manusia. Bila punya. Ada orang yang di bawah kita gaji misalnya, tapi bukan milik kita. Di antaranya karyawan. Di antaranya ART di rumah. Ini semua harus lebih pantas lagi untuk diperlakukan dengan baik. Karena bila budak saja yang merupakan barang milik kita, itu harus diperlakukan dengan baik, apalagi orang yang bukan milik kita. Nanti saya akan berikan catatan tentang budak. Kemudian Ali mengucapkan apa yang beliau ucapkan sampai Nabi pun lega. Ada yang memaknai sampai Nabi wafat, tapi ini makna yang keliru. Kalau memaknai Nabi kemudian wafat di pelukannya Ali. Karena yang benar Nabi itu wafat di dalam pelukannya Aisyah. Beliau juga meminta untuk bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Siapa yang bersaksi dengan keduanya atau dia wafat dalam kondisi mengucapkan la ilaha illallah, maka dia diharamkan masuk neraka. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita catat terlebih dahulu. Berikut ini catatan-catatan yang sangat penting berkaitan dengan budak. Demi Allah, pertama kali saya dengarkan penjelasan ini, hilanglah di kepala saya tentang syubhat-syubhat yang banyak dilontarkan oleh orang-orang liberal yang mengatakan Islam itu kejam, buktinya di dalam Islam ada hukum budak. Lama saya mendengarkan ini dan tidak pernah dapatkan jawabannya. Sampai suatu hari Allah berikan nikmat, saya duduk di kajiannya Syekh Syasri, waktu dulu tinggal di kota Riyadh. Di bagian akhir kitab Manarus Sabil yang kita baca, Syekh jelaskan tentang bagaimana Islam itu memperlakukan budak. Sambil menulis, hilanglah di kepala saya satu persatu syubhat tentang budak. Maka saya kira ini adalah poin-poin yang sangat penting. Karena mungkin saja, bisa jadi kita bertemu suatu hari dengan orang yang benci dengan Islam. Antum duduk di pesawat, antum duduk di kereta, ngobrol sama orang, dia bilang, sampean itu Islam ya? Iya Pak, saya Islam juga. Tapi kalau saya itu Islam yang moderat. Kalau saya itu Islam yang tidak mengakui budak. Kalau Islam yang kayak sampean ini yang bejenggot-bejenggot ini kan yang boleh budakin orang itu kan. Kalau kita tidak ngerti jawabannya, di kepala kita itu bisa masuk. Islam ini kejam. Manusia aja diperbudak. Ya. Berikut ini catatannya. 1. Islam hadir saat perbudakan sudah ada. Bahkan lebih kejam. Islam sudah hadir saat perbudakan sudah ada di seluruh dunia. Bahkan di tempat lain lebih kejam. Sebagaimana yang mungkin kita bisa baca di sejarah-sejarah Amerika. Kita bisa, bahkan kalau dulu teman-teman misalnya masih suka nonton-nonton film. Ada film-film yang berkenaan dengan perbudakan yang dilakukan di benua Eropa, di Amerika. Perbudakan yang mereka jalani di masa lalu itu jauh lebih kejam. Adapun Islam nanti ada sisi-sisi kebaikan yang membuat kita terkagum-kagum terhadap Islam ini.
Dua, budak yang ada di dalam Islam itu didapatkan dengan jalur peperangan, bukan penindasan. Budak yang diakui di dalam Islam atau yang dihukumi di dalam Islam itu adalah yang didapatkan dengan jalur peperangan, bukan penindasan. Jadi kalau seandainya terjadi peperangan antara negeri muslim lawan negeri kafir, kemudian mereka bertempur, lalu kemudian sebagian dari orang-orang kafir itu ditawan, maka kemudian mereka dijadikan sebagai budak di negeri Islam. Ya. Tapi jalur peperangan, bukan penindasan. Tidak sebagaimana yang terjadi pada sebagian orang-orang kafir di masa lalu, yang dilakukan adalah penindasan. Orang dijual belikan, orang merdeka tiba-tiba dicomot, langsung dijadikan budak. Ya, di dalam Islam itu ketemu dalam medan perang dulu, baru kemudian dia kalah, orang-orang kafirnya diambil, dijadikan budak. Bukan ngambil anak tetangga. Ya, bukan juga istri tetangga diambil lalu kemudian dijadikan budak, dijual. Tidak seperti orang-orang kafir. Ketiga, Islam itu baik kepada budak. Islam itu baik kepada budak. Buktinya satu. Jadi nanti kalau teman-teman betul-betul ketemu ya dengan orang liberal di pesawat misalnya. Kalau saya itu moderat, Mas. Ya. Enggak ya. Kalau guru-guru saya itu yang liberal-liberal. Dia dengan bangganya mungkin bilang gitu. Kalau Islam yang asli itu kan kejam kan. Ya, masa orang diperbudak. Kita bisa bilang, "Pak, boleh saya jawab Anda?" Silakan. Tapi beri saya kesempatan ngomong, jangan dipotong. Silakan. Satu. Budak di dalam Islam itu ketemunya di mana tadi? Peperangan, bukan penindasan. Yang kedua, apa tadi yang pertama tadi? Hah? Nah, yang kedua, bukan hanya Islam yang mengakui adanya perbudakan. Negara-negara yang lain bahkan di masa lalu itu juga banyak perbudakan. Bahkan di sana kejam, kalau di kita ada kebaikan. Tiga, Islam itu baik kepada budak. Buktinya, satu. Bukakan dia surat An-Nisa ayat 36. Surat An-Nisa ayat 36. Apa yang Allah bilang? Allah katakan di surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana. Kata Allah, sembahlah Allah dan jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Selanjutnya, wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wa jardzil qurba wa jaril junubi wasahibi bil jambi wa bani sabil. Kemudian Allah katakan, berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan wa ma malakat aimanukum, dan berbuat baiklah kepada budak yang kalian punya. Jadi Islam itu baik. Buktinya satu, ini perintah Allah di surat An-Nisa ayat 36. Diharamkan dan berdosa kalau kita misalnya di dalam Islam punya budak, ketemu di peperangan, di rumah lalu kemudian misalnya gak dikasih makan. Ya, tidak sebagaimana budak-budak yang bapak ini suka lihat di negara-negara kafir yang bapak puja-puja itu. Ya. Bukti kedua, memerdekakan budak termasuk ibadah. Di dalam Islam kalau kita punya budak, maka termasuk ibadah kita merdekakan budak. Kalau di negeri kafir, ya, kalau di Eropa Islam versinya bapak yang liberal-liberal, apakah mereka mengajarkannya? Jadi kalau di dalam Islam memerdekakan budak termasuk ibadah. Tiga, bayar kafarat bisa dengan memerdekakan budak. Kadang kita bayar kafarat dengan memerdekakan budak. Bahkan kalau ada suami istri berjima di siang hari bulan Ramadan saat mereka sedang berpuasa, maka kan mereka berdosa. Maka mereka harus bertaubat
puasa hari itu yang batal harus diganti dan mereka harus bayar kafarat. Apa kafarat nomor satu? Bukan puasa. Kafarat nomor satu bukan sedekah. Apa kafarat nomor satu? Memerdekakan budak. Bagi orang yang punya nazar dan nazarnya tidak jadi ditunaikan, bagaimana cara dia membayar nazarnya? Kafarat nazar ini dengan memerdekakan budak. Ya. Bukti yang keberapa? Bukti yang keempat. Sebagian ibadah pahalanya seperti memerdekakan budak. Sebagian ibadah pahalanya seperti memerdekakan budak. Contohnya zikir pagi itu ada sebagian bacaannya yang seperti memerdekakan budak. Yang kelima. Ini yang membuat saya, Masya Allah ya, saya baru paham gitu. Waktu dengar ini dari Syekh Syastri. Perhatikan teman-teman. Gak usah ditulis dulu. Perhatikan nanti nulis sendiri. Kalau ada seorang muslim, dia punya 10 budak misalnya. 5 cewek, 5 cowok. Lalu dia lupa ngomong misalnya, karena hari ini hari saya lagi bahagia, saya merdekakan budak saya. Lupa dia ngomong, tersendat 1 jam, kemudian baru dia berpikir, yang cewek aja. Maka dimerdekakan semuanya, nggak boleh yang cewek aja. Paham maksudnya? Saya ulang sekali lagi ya. Contoh, ada seorang tuan, seorang muslim, dia punya 10 budak, 10-10-nya dapat di medan perang misalnya. Dia punya 5 cewek, 5 cowok. Lalu kemudian misalnya dia lagi senang, dia ngomong, Insya Allah karena aku lagi senang, aku merdekakan budakku. Tiba-tiba misalnya dipanggil makan, makan yuk. 1 jam makan selesai, baru dia mikir, tadi aku ngomong apa ya? Kamu bilang kamu merdekakan budakmu, soalnya kamu lagi senang. Aku baru kepikir, yang cewek aja. Maka di dalam Islam harus merdeka semuanya. Karena di dalam Islam kalau memang ada takyid, ada budak yang mana, misalnya yang cewek kah, atau yang berkulit hitam saja kah, atau yang berkulit putih saja kah, lalu dia lupa untuk mentakyid ini, dia tidak diucapkannya, maka dimerdekakan semuanya. Demikian kata Syekh Syastri. Saking Islam ini menghendaki tidak diperbudak. Saking Islam ini menghendaki yang budak-budak itu kalau bisa masuk Islam. Bukti yang ke berapa? Bukti yang ke-6. Salah satu penerima zakat adalah budak yang mau merdekakan dirinya. Salah satu dari orang yang berhak menerima zakat adalah riqab. Siapa mereka? Yaitu orang yang ingin memerdekakan dirinya karena mereka masih dalam budak. Masih dalam status budak. Kita biayai dengan zakat supaya bisa merdeka. Ketujuh. Bukti ketujuh. Contoh langsung dari para sahabat Nabi. Bagaimana mereka kadang lebih mendahulukan tawanan-tawanan perang untuk diberikan, misalnya diberikan roti, alih-alih dikasih kurma. Kurma dia yang makan, roti enak dikasihnya ke tawanan perang. Sehingga kemudian tawanan perang kemudian akhirnya berkata, Masya Allah Islam ini baik sekali kepada kita. Akhirnya mereka pun sebagian dari tawanan-tawanan perang ini berbondong-bondong masuk Islam. Karena melihat kebaikan kaum muslimin kepada budak. Mari kita ulang. Indikasi Islam itu, bukti bahwa Islam itu baik kepada budak. 1. Perintah Allah untuk berbuat baik kepada budak. Di surat An-Nisa ayat 36. 2. Memerdekakan budak termasuk ibadah. 3. Bayar kafarat bisa dengan memerdekakan budak. 4. Sebagian dari amal pahalanya seperti memerdekakan budak. 5. Atau yang keberapa? 5. Jika ada orang memiliki sekian budak, lalu dia bilang kumerdekakan, tapi tidak dikhususkan budak yang mana, dia kelupaan misalnya, maka yang dimerdekakan semuanya. Terus yang ke-6,
Di antara yang berhak menerima zakat adalah budak, ya, yang ingin memerdekakan dirinya. Ketujuh, contoh langsung dari para salaf, di antaranya sahabat Nabi, ketika mereka dahulu berbuat baik kepada budak-budak mereka atau tawanan-tawanan perang mereka. Nah, Kandungan hadis yang pertama, perintah menjaga sholat dan zakat. ini wasiat Nabi agar kita menjadi muslim yang menjaga sholat dan menunaikan zakat. Ini menunjukkan juga sholat dan zakat itu bukan perkara remeh. Karena biasanya orang kalau mau meninggal, yang ada di kepala pasti yang diucapkan adalah yang penting saja. Orang kalau sudah merasa dirinya akan mati, itu sudah tidak sempat lagi untuk ngurus yang tidak penting. Ya, misalnya kita punya bapak kita ini misalnya suka dengan ayam. Ya. Saya kira mungkin tidak kepikiran lagi soal ayamnya. Mungkin akan bilang, nah, tolong ya kalian semuanya saling menjaga satu sama yang lain. Jangan bertengkar. Nanti kalau bagi warisan, tolong didampingi ustadz-ustadz biar adil sesuai syariat. Nggak ada, tolong ya kasih makan si ayamku yang si anu. Nggak sempat lagi pikiran ayam. Ya. Karena biasanya orang kalau akan wafat, maka mereka akan mengucapkan yang penting. Dua, Kandungan hadis yang kedua, kewajiban berbuat baik kepada budak dan memenuhi kebutuhan mereka, baik berupa pakaian dan nafkah. Kewajiban memberi makanan kepada orang yang berada di bawah kepemilikannya, dan kewajiban mengerjakan sholat yang tidak boleh ditinggalkan. kita wajib untuk memperlakukan budak bila kita punya, dan memberikan kebutuhan mereka yang sifatnya pokok, seperti pakaian, nafkah. Dan mereka tetap diperintahkan untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban mereka di dalam agama. Ketiga, Kandungan hadis yang ketiga, kalimat syahadat menghapus segala dosa. sebagaimana perintah Nabi di bagian akhir riwayat ini. Empat, Kandungan hadis yang keempat, adanya dalil bahwa kalimat inilah kalimat tauhid. Apabila seseorang meninggal dengan mengucapkan kalimat ini, dia pasti masuk surga. siapa yang meninggal dalam kondisi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Saya punya itu bisa dibilang tante lah. Bisa dibilang tante kalau di keluarga kita. Mungkin itu kayak pamannya sepupu saya gitu, tapi dengan jalur yang lain. Tante ini sekarang ini hidup, sehat, dan tidak bisa mengucap apa-apa kecuali hanya la ilaha illallah. Waktu tante kita yang lain meninggal, ya, dia hadir. Semua orang yang disapanya dengan hanya kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gitu. Ada logat Bugisnya dan hanya la ilaha illallah. Dia tidak punya kalimat yang selain itu. Maka waktu takziah saya bilang, kayak tante ini anak-anaknya tidak perlu lagi nanti kalau sudah tantenya meninggal terus nangis, oh mamaku gimana? Tidak usah dikhawatirkan. Kita husnuzon. Karena tante ini tidak bisa ngomong kecuali la ilaha illallah saja. Ya. Bayangkan. Berikutnya. Kandungan hadis yang kelima, terdapat bantahan terhadap kaum Syiah bahwa Nabi SAW memberi wasiat kepada kekhalifahan itu menjadi hak Ali radhiyallahu anhu. Nah, catatan ke-6 tidak ada di situ. Bila budak diperlakukan dengan baik, apalagi yang bukan budak. Bila budak diperlakukan dengan baik, apalagi yang bukan budak. Seperti ART di rumah. Tidak boleh teman-teman, misalnya ART-nya sudah waktunya gajian, terus teman-teman bilang nanti aja bi ya. Sebagian orang mungkin sudah waktunya gajian, sebulan, 2 bulan lewat, tidak dikasih gajinya. Nah, bibi tidak usah lah ya, kan bibi kan juga makan di sini. Ya, padahal dia mungkin punya kebutuhan. Begitu juga karyawan. Kalau kita punya karyawan, makanya Nabi SAW ya, mengatakan berikan upahnya mereka sebelum kering keringatnya.
Artinya kalau sudah datang waktunya gajian, maka tidak boleh ditunda-tunda. Termasuk kezaliman adalah orang-orang yang punya usaha, sudah waktunya gajian, ada uangnya, tapi tidak dibayar-bayarkan gajinya. Nah, catatan ketujuh, ART bukan budak. ART bukan budak. Karena budak itu dari peperangan. Sedangkan ART itu akadnya sewa tenaga. Jadi jangan disamakan. Riwayat 157. Muhammad bin Sabit mengabarkan kepada kami, ia berkata, Israel mengabarkan kepada kami dari Al-A'mash, dari Abu Wa'il, an Abdullah. Dari Abdullah. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Anin Nabi SAW qala. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, Ajibud da'iya. penuhilah undangan. Wala taruddul hadiyata. Jangan menolak hadiah. Wala tadribul muslimina. Dan jangan memukul kaum muslimin. Riwayat ini di catatan kaki 161 adalah sahih. Riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Kandungan hadis. Kandungan hadis. Dalam hadis ini terdapat anjuran agar menjalin hubungan, saling mencintai, saling menyayangi, dan memenuhi undangan serta menerima hadiah. Nah. Nabi SAW bersabda, Ajibud da'iyah. Penuhi undangan. Tapi undangannya seperti apa? Boleh dicatat. Undangan yang wajib adalah undangan walimatul urs. Undangan yang wajib adalah undangan walimatul urs. Apa itu walimatul urs? Pernikahan. Karena Nabi SAW mengatakan, Aulim walau bisyah. Bikinlah walimahan, meskipun cuma seekor kambing. Ya, ini anjuran buat teman-teman yang bujang. Usahakan bikin walimah sekecil apapun. Supaya apa? Supaya orang tahu kita sudah menikah. Ya, jadi akhwat-akhwat tidak ada lagi ngejar-ngejar antum. Kan? Kalaupun harus dikejar. Sama tidak terjadi fitnah. Bila suatu hari misalnya, loh, kok jalan sama siapa? Kok sudah hamil? Kapan nikahnya? Bikinlah undangan walimatul urs. Dengan catatan, wajibnya ini dengan catatan. Satu, tidak ada uzur. Kita wajib penuhi undangan walimatul urs. Dengan catatan, satu, tidak ada uzur. Contoh uzur, safar. Misalnya, Ustadz, saya mau nikah. Oh, alhamdulillah. Ini kami mengundang. Di mana nikahnya? Ini ballroomnya di kota Madinah. Tuh, di Madinah. Kecuali ada tiketnya. Anda ada Ustadz. Ya, kalau Ustadz berkesempatan aja. Nanti ya, insya Allah kalau saya punya baling-baling bambu boleh. Nah, kalau harus safar ini bisa jadi ulur. Dua, di dalamnya tidak ada kemungkaran. Dengan catatan di dalamnya tidak ada kemungkaran. Kalau ada kemungkaran maka batal kewajibannya. Antum dah hadir pun dah apa-apa. Misalnya dia sudah ngomong di undangan itu, mohon maaf karena keawaman mertua maka kami memberitahukan dalam walimah kami ada dangdutnya. Ya. Oh, sudah dangdutnya, maka kita nggak wajib datang. Maaf, revisi, bukan dangdut tapi lagu-lagu 90 2000-an. Waduh, murojaah nanti sampai sana. Lupa sudah lagu-lagunya, terus tiba-tiba apa lagi? Sambil makan kan? Waduh, Cilon Seven. Aduh, dewa lagi. Semuanya muncul. Daripada nanti sampai sana ternyata murojaah. Yang tadinya sudah lupa ternyata ingat lagi lagu-lagunya, mendingan enggak usah datang. Begitu. Contoh kemungkaran yang lain misalnya apa ya? Kalau standing party itu mungkar nggak? Standing party berarti maksudnya nggak pakai meja-meja, melainkan orang makannya berdiri. Nah ini kembali kepada hukum makan berdiri. Yang benar makan berdiri itu adalah meninggalkan yang lebih utama. Bukan haram, bukan makruh. Kata Syekh Utsaimin, yang benar
makan berdiri itu meninggalkan yang utama. Yang utama duduk. Tapi kalau orang ada makan berdiri, maka antum jangan perlakukan dia seperti orang melakukan kemaksiatan. Maka standing party itu bukan hal yang haram. Jadi dia bukan kemungkaran. Wah, standing party nih, kita nggak wajib datang, soalnya mungkar. Nggak mungkar. Contoh mungkar yang lain, misalnya di situ disediakan babi guling, misalnya. Ya kan? Kita mau masuk, ketemu teman di parkiran, mau dapat undangan kah? Iya, bos soalnya. Di dalamnya itu ada babi guling, nah, ada cicak rica-rica, ada anjing pedas manis. Kayaknya ndak usah, daripada campur-campur. Nah itu kemungkaran, maka ndak jadi datang, ndak apa-apa. Gitu. Soalnya saya pernah ngalami di Perumnas, itu kan ada gedung kayak apa tuh? Gedung pertemuan itu ya, di Perumnas. Begitu parkir, terdengar sudah lagunya, wah hafal lagunya dulu. Ini kalau masuk ini, nanti keluar 10 lagu hafal. Akhirnya dari parkiran, starter ulang lagi, ulang. Nggak jadi. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sebelum ke bagian kedua, saya mau bilang di antara yang boleh dikasih zakat adalah bujang-bujang yang mau nikah tapi tidak ada uang. Kalau ada bujang-bujang, misalnya pengen nikah kemudian diajurkan maharnya misalnya 3 gram emas, nanti ada walimahnya di rumah aja, tapi nanti ada makanan sekian orang, dia tidak ada uang, itu dia boleh untuk mengajukan zakat, nanti dikasih zakat dari situ. Kalau ada bujang-bujang yang butuh, ngomong ya. Ini dulu, ya, insya Allah. Kedua, Nabi SAW bilang, wala taruddul hadiyah. Jangan tolak hadiah. Catatan tentang hadiah. Catatan tentang hadiah. 1, boleh tolak bila uzur. Boleh tolak hadiah bila uzur. Misal kita dikasih baju, bajunya ini kekecilan. Ya. Kita bilang, waduh ini kekecilan, daripada nanti tidak terpakai, saya tolak kasih ke yang lain. Itu boleh. Ya. Kalau yang ngasih ditolak hadiahnya karena uzur, maka tidak usah tersinggung. Kedua, ada hadiah yang haram. Jangan pakai hadis ini untuk itu. Jangan bilang, oh terima aja. Nabi SAW mengatakan jangan tolak hadiah. Loh, hadiah itu ada yang haram.
Hadiah yang haram, satu. Hadiah untuk pegawai yang sudah digaji untuk sebuah pekerjaan. Hadiah untuk pegawai yang pegawai itu sudah digaji untuk sebuah pekerjaan. Apalagi kalau ada tata aturan dilarang menerima gratifikasi atau apapun. Ini riwayatnya. Nabi SAW mengatakan, hadayal ummal gulul. Hadiah bagi pekerja yang pekerja ini sudah digaji untuk pekerjaan itu, maka itu khianat namanya. Contoh ASN, sudah digaji misalnya 3 juta sebulan untuk ngurusi orang bikin KTP. Lalu dia terima duit dari orang lain. Pak, tolong Pak, ini dipercepat. Ambil duitnya, masukin kantongnya. Padahal dia sudah digaji oleh pemerintah untuk melakukan pekerjaan itu, maka itu berkhianat namanya. Ghulul. Ghulul itu aslinya adalah ghanimah, yaitu harta rampasan perang yang belum dibagi sudah dicokek duluan. Tahu dicokek? Dicomot duluan. Misalnya ini peperangan, sudah menang, alhamdulillah menang. Terus ada baju besinya, ada emasnya, wah. Itu diambil, masukin kantong. Ini namanya ghulul, berkhianat. Harusnya kumpulin dulu. Baru waliul amr atau yang memang ditugaskan oleh waliul amr untuk membaginya kepada mujahidun. Tidak boleh langsung ambil duluan. Ini neraka ini yang diambil. Ini sama, kata Nabi SAW, hadiah kepada pegawai yang sudah digaji untuk itu, maka itu ghulul, yaitu seperti ghanimah yang diambil tanpa dikumpulkan lalu dibagikan. Itu maling duluan namanya. Nah yang seperti ini hadiah haram. Jadi kalau kita dikasih hadiah harus tolak. Saya dulu ASN tahun 2009 ada CV ngasih bagi-bagi amplop di ruangan saya. Tapi saya yang dikasih terakhir, jadi yang lain sudah terima duluan. Karena saya hadap sana, terus didatengin, Pak ini dari bos. Apa ini? Hadiah. Oh ini namanya suap. Oh enggak Pak, bukan nyuap, suap namanya. Itu suap, mbak-mbak. Mas, itu namanya suap, mas. Loh, tapi kan Muflih, kan proyeknya sudah selesai. Jadi kan tidak nyuap. Proyek selesai atau mau akan proyek, itu semua suap. Kalau seandainya proyeknya belum mulai, CV ini datang, itu namanya, Pak ini ya hadiah, tolong dong proyeknya buat kami. Itu suap. Kalau proyeknya sudah selesai, dia bilang, Pak ini hadiah. Maksudnya dah, Pak ini hadiah nanti kalau ada proyek lagi, kasih kami lagi. Sama aja. Semuanya dulu. Dan dalam aturan pemerintah memang nggak boleh. Riwayat ini diperkuat dengan riwayat Ibnul Lutbiyah. Ibnul Lutbiyah. Atau ada juga yang mengatakan Latabiyah. Ibnu Lutbiyah ini ditugaskan Nabi SAW untuk berangkat mengumpulkan zakat. Ketika dia kumpulkan zakat ke orang-orang, kemudian ada yang kasih, ini buatmu. Sedangkan ini buat Nabi. Selesai dia dari mengumpulkan zakat, dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini buat Anda, ini yang Anda suruh. Nah ini tadi saya dikasih ya, ini saya yang dapat. Nabi marah. Nabi naik ke atas mimbar. Terus Nabi bilang, kenapa ada orang saya berikan tugas untuk mengumpulkan zakat, pulang kemari dia bilang ini buatmu dan ini buatku. Coba kalau seandainya saya tidak berikan pekerjaan dan dia duduk saja di rumahnya, di rumah bapaknya, di rumah ibunya, lihat apakah dia dapat hadiah yang 2 tadi itu? Seandainya tetap dapat, maka ini halal. Kalau ini tadi tidak akan dapat, kalau bukan karena kami suruh jadi amil, maka ini adalah ghulul namanya. Sama kayak misalnya kepala dinas PU. Ya, kepala dinas PU dapatkan misalnya 50 juta dari PT apa gitu untuk pembangunan jembatan. Terus dibilang, oh ini saya kan dikasih hadiah. Kita bilang, Pak, andaikan Bapak tidak jadi kepala dinas PU, dapat nggak? Dia bilang, iya tidak dapat. Berarti ghulul. Seandainya Bapak pensiun terus tetap dapat, itu boleh. Ya, misalnya yang ngasih kakak kandung, ini aku sudah selesai nah dari proyekku, ini buatmu.
Jadi kepala dinas PU kah, nggak jadi di kepala dinas PU kah, kamu tetap dapat karena kamu adik kandungku, maka itu boleh. Bisa dipahami? Hadiah yang kedua yang haram namanya rishwah. Rishwah. Riwayatnya ada di sini. La'anallahu ar-rashi wal murtashi war-ra'ish. La'anallahu ar-rashiyah wal murtashiyah war-ra'isha. Alladhi yamshi bainahuma. Allah melaknat yang menyuap, yang disuap, dan yang menjadi perantara yang jalan di antara keduanya. Ini wali kotanya, ini PT-nya. PT-nya nyuap wali kota supaya dapat izin. Siapa perantaranya? Misalnya aja sepupunya wali kota. Maka Allah laknat si PT-nya karena dia yang suap. Wali kotanya karena dia yang disuap. Dan sepupunya si wali kota sebagai ar-ra'is. Sebagai perantara di antara keduanya. Allah melaknat caleg-caleg yang nyuap. Kita yang terima serangan fajar itu juga dilaknat oleh Allah. Dan tim sesnya si caleg yang bagi-bagikan itu amplop. Itu semua dapat laknat dari Allah. Wallahu a'lam. Yang terakhir, Nabi SAW pesankan agar, kata beliau, wala tadribul muslimin, janganlah kalian memukul kaum muslimin. Ya, di antara kaum muslimin adalah budak. Berkenaan dengan babnya ini, kita dilarang untuk memukul kaum muslimin, di antaranya adalah budak. Oh ya, termasuk di antara contoh dari hadiah yang dilarang adalah hadiah murid kepada guru. Yang hanya guru itu saja yang dapat. Tidak boleh. Yang boleh hanya guru seperti apa. Yang tahu dapat hadiah. Saya ulang ya. Termasuk di antara yang dilarang untuk terima hadiah adalah guru di kelas. Yang dia suka dikasih sama salah satu murid. Misalnya namanya adik misalnya. Bu, ini dari bapak bu. Bapak baru pulang dari Jakarta. Dikasihlah. Apa? Apalah dari Jakarta. Bu, ini dari Jogja bapak. Dikasih lagi gurunya, dikasih gurunya. Itu nggak boleh. Haram hukumnya. Kenapa? Satu, kalau dia guru ASN, maka dia memang dilarang karena ada aturan pemerintah. Kalau dia guru swasta, saya yakin pasti swasta-swasta yang bonafit pasti akan melarang guru terima hadiah dari murid. Kenapa dilarang? Karena khawatirnya nanti menimbulkan rasa cinta khusus, atau orang bilang apa? Pilih kasih kepada murid yang suka ngasih. Yang harusnya dia ranking 30 jadi 20 nanti. Yang nilainya harusnya 5 berubah jadi 8. Karena dibantu dengan hadiah kepada guru. Ada guru yang boleh terima. Yang tahu angkat tangan. Guru honorer. Guru honorer. Ya kalau guru honorernya honorer di bawahnya ASN tetap nggak boleh. Ada yang tahu? Guru yang menjadi tetangga kita. Lah, bukan. Ada yang tahu? Jawabannya? Ahsanta. Guru privat. Guru les privat di rumah itu boleh karena yang diajarin cuma dia mau dikasih terus hadiah nggak apa-apa. Ini yang jadi masalah adalah kalau dia guru di kelas, muridnya banyak, semuanya bayar. Terus guru yang ngasih cuma satu murid dan guru ini saja yang dikasih. Kalau gurunya dapat hadiah, misalnya makanan, Bu ini kata bapak ambil, kalau enggak nanti basi. Apa yang harus dilakukan sama gurunya? Oh mas. Apa yang harus dilakukan sama gurunya? Buang? Atau bagaimana? Jawabannya? Taruh di tempat yang semua orang bisa makan. Oh terima kasih ya, ini bapuyanya 2 kotak. 2 kotak ini bawa ke tengah lapangan atau ke tengah sekolah. Teman-teman ayo makan gitu. Semuanya harus bisa makan.
Nih saya dititipinya ini. Silakan. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.